Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ayudila dengan NPM 2006 1020 300 90 dengan dosen wali Dr. Rida Safwan Selian SPD MPD. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah pengetahuan bahasa dan kesusastraan dunia Prancis dan Inggris. Baik, di sini saya akan membahas tentang William Shakespeare. William Shakespeare lahir di Stratford-upon-Avon pada tanggal 26 April 1564. Beliau adalah seorang pujangga, dramawan, dan aktor Inggris. Secara luas, dianggap sebagai penulis drama berbahasa Inggris terhebat dan dramawan termasyhur di dunia. Ia sering disebut sebagai penyair nasional Inggris dan dijuluki sebagai pujangga dari Avon. Karya-karyanya yang masih ada termasuk karya kolaborasi terdiri dari sekitar 39 drama, 154 soneta, 2 sajak naratif, dan sejumlah syair lainnya. Beberapa di antaranya dengan kepenulisan yang masih diperdebatkan. Dramanya telah diterjemahkan ke dalam setiap bahasa hidup dan dipentaskan di panggung lebih sering daripada penulis drama lainnya. Shakespeare menikah dengan Anne Hathaway dan memiliki tiga orang anak, yaitu Susanna dan si kembar Hamlet dan Judith. Antara tahun 1585 dan 1592, ia memulai karir yang sukses sebagai aktor, penulis, dan pemilik perusahaan drama bernama Lord Cumberland's Man, yang kelak berganti nama menjadi King's Man. Sampai pada tahun 1608, ia umumnya menulis drama tragedi, di antaranya Hamlet, Othello, King Lear, dan Macbeth. Semua dianggap sebagai karya terbaik yang ditulis dalam bahasa Inggris. Adapun drama yang lainnya adalah Romeo and Juliet, The Merchant of Venice, Taming of the Shrew, The Merry Wives of Windsor, Julius Caesar, and All's Well That Ends Well. Pada masa terakhir hidupnya, ia menulis tragikomedi, juga dikenal sebagai romansa, dan berkolaborasi dengan penulis drama lainnya. Pada masa hidupnya, kebanyakan drama Shakespeare diterbitkan dalam edisi dengan kualitas dan akurasi yang beragam. Tetapi, pada tahun 1623, dua rekan aktor dan kolega Shakespeare, John Hemingway dan Henry Condell, menerbitkan teks drama definitif yang dikenal dengan folio pertama. Edisi kumpulan drama yang merangkum hampir semua drama Shakespeare. Baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang latar belakang William Shakespeare. Adapun yang ingin saya bahas lebih dalam lagi yaitu tentang salah satu drama yang ditulis oleh William Shakespeare itu sendiri, yaitu tentang Hamlet. Hamlet ini bertemakan tentang balas dendam, kebencian, percintaan, persahabatan, dan kematian. Latar waktu Hamlet ini pada ratusan tahun yang lalu. Latar tempat itu ada di Denmark. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama ada Hamlet, yaitu pangeran Denmark atau anak dari Raja Denmark. Yang kedua ada Raja Claudius, yaitu pamannya Hamlet. Yang ketiga ada Ratu Gertrude, ibu Hamlet. Yang keempat ada Horatio, yaitu temannya Hamlet. Yang kelima ada Polonius, yaitu penasihat utama raja. Adapun Ophelia, yaitu putri Polonius, dan Laertes, putra Polonius. Alur pada cerita Hamlet ini adalah alur maju yang berlangsung secara kontinu dan memuncak. Penokohannya yang pertama ada Hamlet. Hamlet itu bersifat baik, penuh kasih sayang, lembut, dan setia. Yang kedua ada Raja Claudius, bersifat jahat, penipu, dan pencemburu. Yang ketiga ada Ratu Gertrude, bersifat baik dan sangat mencintai Hamlet. Yang keempat ada Horatio, bersifat setia dan teman yang baik. Yang kelima ada Polonius, bersifat jahat dan licik. Yang keenam ada Ophelia, bersifat baik, cerdas, dan lembut dan setia. Yang ketujuh ada Laertes, yaitu kakak yang baik untuk Ophelia. Berbicara tentang Hamlet atau The Tragedy of Hamlet adalah sandiwara tragedi karya William Shakespeare yang ditulis sekitar tahun 1599 sampai 1601. Drama ini adalah salah satu tragedi Shakespeare yang terkenal. Hamlet adalah nama seorang pangeran yang merupakan anak dari Raja Hamlet dan Ratu Gertrude. Sebelum Raja Claudius menjabat, tahta kerajaan diduduki oleh Raja Hamlet, ayah Pangeran Hamlet. Namun kematian Raja Hamlet menyebabkan tahta berpindah tangan ke Raja Claudius yang merupakan saudara laki-laki Raja Hamlet atau pamannya Hamlet. Pada awalnya tidak ada kecurigaan apapun terhadap Raja Claudius. Kematian Raja Hamlet yang tiba-tiba meskipun usianya memang sudah cukup tua, tidak menimbulkan prasangka di benak para penghuni kerajaan. Namun Pangeran Hamlet kemudian mendapat informasi dari seorang hantu yang
berperawakan seperti ayahnya yang mengatakan kepadanya bahwa Claudius, saudara laki-lakinya lah yang telah membunuhnya. Hantu tersebut menceritakan kejadiannya secara detail, namun tidak serta-merta dipercaya oleh Pangeran Hamlet. Disinilah letak pemikiran kritis dari Pangeran Hamlet. Dia tidak langsung menyerap informasi yang diberitakan padanya. Di samping itu, ibunya Ratu Gertrude telah menikah kembali dengan Raja Claudius yang merupakan iparnya sendiri atau pamannya Hamlet. Untuk membuktikan kebenaran informasi yang diterima, Pangeran Hamlet memerintahkan kepada para pemain drama untuk melakukan pertunjukan yang ceritanya ditulis sendiri oleh Pangeran Hamlet. Dan kisah yang dituliskan sama persis seperti yang diceritakan hantu tempo hari yang lalu untuk melihat reaksi pamannya saat menonton drama pembunuhan yang ditampilkan. Pangeran Hamlet berdalih bahwa drama tersebut menceritakan pembunuhan yang dilakukan di Vienna. Reaksi yang ditunjukkan oleh Raja Claudius benar-benar di luar dugaan Pangeran Hamlet. Raja Claudius marah besar dan keluar dari ruangan bahkan sebelum pertunjukan selesai. Hal ini meyakinkan Pangeran Hamlet bahwa apa yang dikatakan oleh sosok hantu tempo yang lalu benar adanya. Hal itu membuatnya menyusun rencana pembalasan dendam kepada Raja Claudius. Setelah saya menjelaskan sedikit tentang Hamlet tadi, pesan moral yang dapat kita ambil adalah hidup ini harus jujur, ikhlas tanpa ada iri dengki terhadap orang lain. Yang kedua, tidak berkhianat. Yang ketiga, sabar dan tegar menghadapi cobaan. Yang keempat, saling menunggu dengan kebenaran. Yang kelima, ada saling memaafkan kesalahan orang lain. Pelajaran yang dipetik dengan adanya mata kuliah ini, saya dapat menambah wawasan terhadap karya-karya sastra yang sangat menarik dari sosok sastrawan terfamous Inggris, sehingga saya tahu siapa William Shakespeare dan karya-karyanya, yang sebelumnya saya tidak tahu siapa itu William Shakespeare. Saran, dengan waktu 1 semester ini alangkah baiknya dikenalkan tidak hanya dengan satu sastrawan saja. Lebih baik ada beberapa sastrawan agar wawasan saya lebih luas lagi. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.